Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Listiani, absen 24 dari kelas 11-3. Di sini saya akan membahas artikel mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak diresmikan pada tahun 1945. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan masuknya era digitalisasi, Pancasila menghadapi tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menyebarkan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Masuknya di era digital membuat batas ruang waktu seolah hilang. Informasi mengalir tanpa henti, interaksi terjadi setiap detik, dan manusia dapat terhubung dengan budaya, ideologi, serta nilai-nilai di seluruh dunia secara bebas. Kondisi ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya ketika penyebaran informasi masih terbatas melalui media cetak dan penyuluhan langsung. Dalam konteks ini, posisi Pancasila sebagai ideologi mendapat tekanan besar dari berbagai arah, bukan karena nilai-nilainya sudah tidak relevan, tetapi karena munculnya ruang baru di dunia digital yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Permasalahan yang terjadi pada artikel tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi disebabkan oleh beberapa tantangan, yaitu 1. Penyebaran ideologi alternatif. Di era digital, informasi dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan penyebaran ideologi alternatif yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Seringkali muncul dalam konten seperti video dan tulisan di media sosial. Terbukti pada tahun 2019, laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan sebanyak 60% proses radikalisme dan penyebaran ideologi alternatif atau anti-Pancasila terjadi melalui internet dan media sosial yang menggunakan YouTube, Facebook, dan WhatsApp untuk menyebarkan ideologi alternatif seperti paham radikal, anti-NKRI, dan anti-Pancasila. Dan kedua, itu ada polarisme dan fragmentasi. Kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi di era digital juga memunculkan tantangan-tantangan berupa polarisasi dan fragmentasi sosial. Media sosial seringkali digunakan sebagai platform untuk menyebarkan narasi yang bersifat provokatif, sektarian, dan memecah belah masyarakat. Dan ketiga, individualisme dan konsumerisme. Era digital juga menumbuhkan budaya individualisme dan konsumerisme. Banyak platform digital yang mempromosikan gaya hidup konsumtif dan individualistik yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima Pancasila. Yang keempat, itu ada berita palsu dan disinformasi. Penyebaran berita palsu atau hoax dan disinformasi. Informasi yang tidak benar atau diprintir seringkali digunakan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan ketakutan, dan memecah belah masyarakat, seperti pada kasus hoax, yaitu kasus Basuki Tjahaja
menunaikan haji marbur. Dan kelima, itu ada keterbatasan pengawasan dan regulasi. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengendalikan konten-konten di dunia maya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan keenam, itu ada kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Generasi muda yang merupakan pengguna utama teknologi digital seringkali kurang memahami esensi dari Pancasila. Di sekolah dianggap ketinggalan zaman dan kurang menarik, sehingga banyak generasi muda tidak benar menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Solusi solutif yang bisa saya tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi, yaitu sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga agar Pancasila tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Untuk menghadapi berbagai tantangan digital seperti hoaks, ideologi alternatif, dan intoleransi serta degradasi moral, langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan sebagai generasi muda yaitu 1. Meningkatkan literasi digital. 2. Menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas media sosial. 3. Menjadi agen penyebar informasi yang baik. 4. Mengembangkan kreativitas dan inovasi digital bernilai Pancasila. 5. Memperkuat karakter dan moral pribadi. Dan 6. Mengajak lingkungan terdekat untuk mengamalkan Pancasila. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari artikel Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi adalah Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era digital seperti derasnya arus informasi hoaks, ideologi alternatif, dan menurunnya nilai-nilai kebangsaan. Namun, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa karena mengandung nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan. Dengan literasi digital, karakter kuat, dan pemanfaatan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjaga dan memperkuat peran Pancasila agar tetap menjadi dasar negara yang kokoh di tengah perubahan zaman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.